Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan kuadrat. Ada dua hal yang akan kita pelajari nanti, yaitu pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat, dan yang kedua yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, C bilangan real dan A tidak boleh 0. X disebut variabel, A disebut koefisien dari X kuadrat, B disebut koefisien dari X, dan C disebut konstanta. Contoh persamaan kuadrat. Contoh yang nomor 2, ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Dari bentuk persamaan kuadrat ini diperoleh A-nya 1, B-nya 10, dan C-nya 24. Contoh lain lagi yang nomor 5, X kuadrat dikurangi 37 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 0 atau tidak ada, dan C-nya adalah negatif 37. Yang kedua, akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Maksudnya adalah seperti ini. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X plus 6 sama dengan 0 memiliki akar X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Penjelasannya, untuk X sama dengan 2, ketika X sama dengan 2 ini kita gantikan ke persamaan X kuadrat min 5X plus 6, maka diperoleh 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah 6. 2 kuadrat 4, min 5 kali 2 min 10 ditambah 6. Hasilnya adalah 0. Nah, inilah yang disebut dengan nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Karena ketika nilai X sama dengan 2 kita gantikan ke persamaan ini, maka hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk X sama dengan 3. Ketika kita ganti X-nya dengan 3, yaitu 3 kuadrat dikurangi 5 kali 3 ditambah 6, ini hasilnya 9 dikurangi 15 ditambah 6. Dia juga mendapatkan 0. Dengan kata lain, akar dari suatu persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, atau nilai X yang apabila digantikan ke persamaan tersebut, dia akan bernilai 0. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau yang lebih dikenal dengan rumus ABC. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ini dapat ditulis menjadi X ditambah P dikali X ditambah V sama dengan 0. Nah, P dan V itu dipilih dengan syarat P ditambah V sama dengan B atau koefisien dari X, sedangkan P dikali V sama dengan C atau konstanta. Lebih jelasnya kita langsung praktek ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Coba kita selesaikan soal yang A. Di situ ada persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0. Lebih dulu kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya min 16, dan C adalah 55. Kemudian kita jabarkan ke dalam bentuk X ditambah P dikalikan X ditambah V sama dengan 0. Nah,
Di sini P dan Q-nya kita pilih dengan catatan P dikali Q sama dengan B atau P dikali Q sama dengan C atau 55, dan P ditambah Q sama dengan B atau negatif 16. Nah, setelah kita coba-coba beberapa nilai P dan Q, maka kita peroleh P-nya adalah negatif 11 dan Q-nya adalah negatif 5. Karena P kali Q atau negatif 11 kali negatif 5 sama dengan 55. Dan P ditambah Q negatif 11 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 16. Ingat, proses ini dilakukan terpisah pada kertas hitung atau kertas coretan. Nah, proses mendapatkan P dan Q ini diperoleh dari mencari atau mencoba-coba dua bilangan yang apabila dikalikan dan dijumlahkan ketentuannya seperti ini. P kali Q sama dengan C dan P ditambah Q sama dengan B. Setelah kita peroleh nilai P-nya negatif 11 dan Q-nya negatif 5, baru kita masukkan ke bentuk sini. Ya. Karena tadi P-nya diperoleh negatif 11, kita langsung pasang di sini negatif 11. Dan Q-nya negatif 5 langsung kita pasang di sini negatif 5. Sehingga X dikurangi 11 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita ambil satu-satu bentuknya ini. Nah, X dikurangi 11 sama dengan 0 berarti X-nya adalah 11. Atau X dikurangi 5 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 5. Jadi kita peroleh akar persamaan kuadrat X kuadrat min 16X plus 55 sama dengan 0 adalah X sama dengan 11 atau X sama dengan 5. Kita coba kerjakan lagi yang soal B. Di situ ada persamaan kuadrat X kuadrat min 4X min 32 sama dengan 0. Lebih dulu kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya min 32. Kemudian bentuk persamaannya kita ubah menjadi X ditambah B dikali X ditambah Q. Kita cari lagi, sehingga P kali Q-nya adalah C atau min 32, dan P ditambah Q sama dengan min 4 atau B. Nah, berapa P dan Q-nya? Setelah kita coba-coba, kita dapatkan P-nya yaitu min 8 dan Q-nya adalah 4. Ingat, untuk mendapatkan P dan Q-nya ini melalui proses mencoba beberapa nilai P dan Q yang dikalikan dapat min 32, yang dijumlahkan dapat min 4. Kita cek di sini, P kali Q min 8 kali 4 sama dengan min 32, sudah cocok. Dan P tambah Q min 8 tambah 4 sama dengan negatif 4, juga sudah cocok. Proses ini sekali lagi dilakukan secara terpisah pada kertas hitung. Kalau sudah kita dapatkan P min 8 dan Q 4, kita pasang ya. P-nya min 8 kita taruh di sini, Q-nya positif 4, tidak positif. Sehingga kita dapatkan X dikurangi 8 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan negatif 4. Jadi akar persamaan X kuadrat min 4X min 32 sama dengan 0 adalah X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 4. Silahkan yang soal yang C bisa dikerjakan untuk latihan. Demikian anak-anak materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya Adli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.